Lalu bagaimana jika mengeluarnya harga batubara yang bersumbangsi besar bagi neraca perdagangan kita justru menjadi beban bagi industri di dalam negeri? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia, Bapak Widodo Santoso, kemudian Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat, dan Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non-Logam, Ignatius Warsito. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Selamat Mbak sore. Saima. Oke, ini saya akan ke Pak Widodo terlebih dahulu sepertinya ya. Jadi seperti apa sih Pak kalau kita melihat di sini tanggapan terkait dengan pergerakan harga batubara yang terus melesat begitu dan bahkan tampaknya juga masih kokoh di atas $200 Amerika Serikat per metrik tonnya. Kemudian seperti apa kemudian dampaknya bagi industri di dalam negeri? Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya hormati Pak Warsito dan dari API. Tadi saya sampaikan, Mbak, bahwa memang mulai bulan Januari itu sudah merangkak naik ya. Sampai bulan September sudah $150 ya. Dari naiknya sampai 2 kali lipat. Jadi untuk harga semen, untuk harga batubara di industri semen itu sebelum akhir tahun 2020 baru antara 550.000 per ton ya. Itu sampai 600. Sekarang sudah antara 1.100 sampai 1,2 sampai 1,2 juta. Jadi 2 kali lipat. Jadi bisa dibayangkan beratnya industri semen memangku kondisi harga yang sangat tinggi ini. Karena apa? 1 ton semen itu biaya produksinya itu 30% itu dari bahan bakar batu bara. Jadi bayangkan kalau harga batu bakar naik 2 kali lipat. Nah ini kira-kira kontribusinya akan menaikkan biaya sekitar antara 25 sampai 30% dari biaya produksi. Ini yang sangat berat bagi industri semen. Tentunya nanti akan terjadi lonjakan harga ya. Ini tidak bisa lagi kalau tidak naik harga akan kolap industri semen. Dan itu salah satunya. Yang kedua, nah ini ya, naiknya sampai $228 dari Januari baru 60. Jadi 3 kali lipat, Pak, yang kan luar biasa. Ya. Jadi ini bukan masalah harga aja. Ya kita maklum harga naik, memang kondisi ekspor naik. Tapi yang kedua, pasoknya itu luar biasa seretnya. Jadi banyak anggota kami yang mematikan pabriknya. Misalnya pabriknya 4 biji dimatikan 1. Pabriknya 5 di jalan 2, 3 aja. Karena apa? Stok baru barangnya hanya bertahan seminggu sampai 10 hari. Biasanya dalam kondisi atau sebelum tahun 2021 itu rata-rata untuk 30 hari stok itu aman, Mbak. Karena jaraknya jauh ya. Ada yang pabrik kita di Cilacap, ada di Aceh, ada di Padang, ya, ada di Bogor. Jadi jauh ya. Jadi kalau karena jauh harus ada 1 bulan, minimal 3 minggu. Sekarang rata-rata stok itu hanya 1 minggu sampai 10 hari. Nah, sehingga mereka takut kalau sampai terlambat supply lagi, suplai dalam negerinya kan kurang. Jadi itu kira-kira jadi yang pokok sekarang yang kami sampaikan ke Bapak Dirjen bahwa pertama adalah DMO dulu. Jadi domestic market obligation. Jadi tolong jangan boleh ekspor sebelum dalam negeri aman. Ini prinsipnya itu, Mbak. Karena apa? Pabrik konsumsi semen pada triwulan 4 mulai dari September sampai Desember itu luar biasa lonjakannya. Kenapa? Pemerintah atau proyek-proyek menyelesaikan proyeknya. Jadi demandnya itu akan berlipat. Kira-kira naik 15%. Di lain pihak kondisi batu bara seperti ini. Jadi teman-teman sudah menyetop ekspornya. Karena takut dalam negeri tidak tercapai. Nah, ini berbahaya dalam komite perdagangan ya. Karena sampai dengan September tadi kita itu bisa ekspor sampai 10 juta, bayangkan.
Itu salah satu sumbangan komoditi untuk perdagangan. Nah, sekarang sudah takut untuk ekspor karena stok batu bara di dalam pabriknya sudah sangat kritis. Inilah kami mohon agar DMO itu betul-betul diterapkan. Tuh penuhi dulu lah industri dalam negeri, baru boleh ekspor. Silakan. Itu kira-kira Mbak. Jadi Oke. di samping harga tinggi, juga pasoknya sangat terbatas, sehingga pabrik mengulangi produksinya. Nah, terutama yang ekspor, tidak berani ekspor lagi. Oke. Karena takut dalam negerinya nggak terpenuhi. Itu kira-kira Artinya, Mbak, sementara kondisinya. Semoga kami sudah menyampaikan usulan ini ke pemerintah, baik ke Departemen Perindustrian maupun ke SDM, untuk adanya pengawasan ketat terhadap pengusaha batubara, jangan melulu ekspor aja, tapi dalam negerinya dipenuhi oke. dulu. Karena dampaknya yaitu Mbak, karena semua kapal-kapal, semua barjis dipergunakan untuk transshipment. Jadi kapal-kapal besar yang ekspor 60.000, 100.000 itu harus ada transshipment. Itu menggunakan barjis. Barjisnya sekarang sudah terpakai itu, sehingga yang barjis untuk menyuplai dalam negeri itu kurang. Itu Mbak kira-kira. Jadi sehingga karena kekurangan barjis, ongkos angkutnya, sehingga industri baik semen atau yang lain itu terkena dampaknya. Jadi bukan masalah harga aja, supply-nya juga sangat berkurang. Itu baik. Mbak sementara dari Artinya, Asosiasi Semen. Terima kasih. betul, artinya memang dampaknya cukup berat dan sangat serius begitu ya untuk industri semen di dalam negeri dari kenaikan harga batu bara ini. Nah, tapi saya akan beralih juga ke industri lainnya yaitu ke api begitu ya. Seperti apa sih Pak? Ataupun juga industri pertekstilan. Saya akan ke Pak Ade terlebih dahulu. Pak Ade, seperti apa sih sebetulnya untuk efeknya? Apakah memang seberat yang dirasakan dari industri semen Pak untuk industri tekstil akibat kenaikan harga batu bara ini? Ya, kalau untuk industri tekstil, dampaknya jauh lebih serius dibandingkan dengan industri semen. Karena kita komponennya bukan hanya batu bara sebagai bahan bakar, tapi juga bahan baku yang diimpor dari berbagai negara itu juga mengalami kenaikan hingga 40%. Karena energi di Tiongkok naik, di India naik, segala macam. Sehingga bahan-bahan baku tersebut menjadi meningkat. Dan tentu ujungnya kita kebingungan karena harga jual yang kita patok tidak bisa diserap oleh pasar dalam negeri, kan? Jadi akhirnya kita bisa memproduksi hanya tapi tidak bisa menjual. Dan tentu ini mengancam eksistensi perusahaan yang dalam jangka pendek ini kalau tidak ada keputusan yang pro terhadap ketersediaan energi dari pemerintah dengan domestic market obligation, tentu akan sangat berat bagi kita untuk mempertahankan industri ini.